Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mia Melinda. Hari ini saya akan menyampaikan gagasan saya terkait hal-hal apa saja yang telah saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah Jepang dan negara industri, serta tentang peristiwa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Sehingga muncullah ide untuk menamai video ini dengan judul Unity and Pandemic. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang pembahasan yang paling saya ingat selama mengikuti mata kuliah Jepang dan negara industri, yaitu ketika membahas sejarah Jepang dan restorasi Meiji, di mana sejarah Jepang mencatat banyak jatuh bangun untuk membangun negara melalui perang antar wilayah dan perbedaan sifat maupun kebijakan dari para kaisar Jepang terdahulu, sehingga membuat Jepang seperti sekarang. Mulai dari Jepang harus mengisolasikan diri dari negara luar, hingga Jepang mampu membuat negara adidaya seperti Amerika Serikat merasa terancam, hingga menimbulkan peristiwa yang paling bersejarah, yaitu Amerika menjatuhkan bom nuklir di dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian semangat juang dan nasionalisme yang dipegang oleh masyarakat Jepang ini kita tidak perlu ragukan lagi, karena hal itulah yang mampu membuat Jepang bisa menjadi negara maju seperti sekarang. Menurut saya, sikap nasionalisme yang dipegang teguh oleh masyarakat Jepang ini sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang multi etnis, sehingga sikap nasionalisme ini menjadi hal yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang pandemi COVID-19 yang terjadi, khususnya perkuliahan daring, di mana perkuliahan daring merupakan hal yang baru bagi kita semua ketika pandemi COVID-19 membuat kita harus melakukan segala aktivitas dari rumah. Tentunya butuh adaptasi yang baik sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan selama itu pula, perkuliahan online ini menjadi efektif ketika para dosen dan mahasiswa tidak perlu meninggalkan ruangan untuk bertemu di tempat yang sama. Kemudian kita dapat mendapatkan materi dan informasi yang bisa kita dapatkan kapanpun tanpa perlu harus melakukannya secara face to face atau secara langsung. Kemudian ternyata perkuliahan daring ini dinilai tidak efektif karena beberapa alasan, yaitu seperti kuota internet, jaringan internet yang tidak stabil, kemudian ketersediaan sarana yang bisa diakses mahasiswa, sehingga sering menimbulkan miskomunikasi. Dan selain itu, dengan adanya perkuliahan online ini sering menimbulkan tidak fokus karena harus menyesuaikan dengan lingkungan di rumah. Selanjutnya, pesan moral apa sih yang bisa kita dapatkan selama terjadinya pandemi COVID-19 ini? Yaitu tentang pentingnya kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah, di mana semua harus bekerja sama untuk menghentikan masalah penyebaran virus COVID-19 ini. Di mana setelah adanya pandemi ini, kita semua jadi sadar bahwa krisis yang kita hadapi ini dapat dihadapi dengan cara yang lebih baik ketika kita berdiri bersama dan saling membantu. Kita dapat mengatasinya dengan lebih baik ketika kita mendukung dan menjangkau satu sama lain dan melakukan apa yang kita bisa untuk membantu. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menyampaikan cerita saya, yaitu selama 5 tahun ke depan saya ingin membuat dunia damai dan dunia yang lebih baik dengan membuat suatu program di lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan rumah saya, dengan mengajak semua masyarakat untuk ikut dalam perubahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.